Baik, pada siang hari ini kita coba kami dapat informasi bahwa yang hadir pada hari ini adalah yang sudah pernah ikut belajar tentang landing page maupun yang belum pernah sama sekali. Ya, itu yang info yang kami dapatkan bahwa hari ini Bapak Ibu kita coba memulai dari awal ya. Bagi yang sudah pernah ikut mungkin bisa untuk belajar ulang. Eh, Kebetulan di sini ada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi kita coba dari awal, ya. Kita coba dari awal. Pertama mungkin Bapak Ibu perlu tahu bahwa landing page, ya, landing page yang kita pelajari pada siang hari ini yaitu tentang landing page, bagaimana kita melakukan penjualan, ya, penjualan atau penawaran untuk sebuah produk. Ya. Sebuah produk artinya tidak melulu hanya satu produk, bisa beberapa produk yang bisa kita buat sebagai penawaran dalam bentuk landing page, gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih atau baru kali ini ketemu, baru kali ini mempelajari apa itu landing page, mungkin saya coba share dulu sedikit apa yang dimaksud dengan landing page. Bentar, mana ya tadi? Ini nge-lag ya? Kok nggak keluar ya? Bentar. Oke. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi untuk yang pemula mungkin masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya landing page itu dan fungsinya buat apa, tujuannya buat apa. Ya, ya. Landing page itu biasa kita sebut dengan salah satu teknik marketing untuk melakukan penjualan dengan menggunakan website. Ya, dan ini sudah terbukti meningkatkan penjualan. Ya. Nah, landing page sendiri merupakan suatu halaman web yang memiliki tujuan khusus. Biasanya para pemilik website menggunakan landing page untuk menawarkan sebuah promo maupun diskon. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah ketemu dengan penawaran, ya. Mungkin penawaran pernah Bapak Ibu pernah ketemu penawaran di Facebook seperti ini, ya. Nah, biasanya modelnya seperti ini. Ada bersponsor. Nah, bersponsor ini dia buat penawaran seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya, jika kita masuk ke dalam daftar, ya, kemudian dia bisa langsung masuk ke website, bisa masuk ke landing page. Nah, mungkin landing page-nya dia buat seperti ini. Nah, kalau ini lebih ke landing page, tapi dia menjelaskan secara detail, ya, menjelaskan secara detail apa fungsi dan kegunaan kita mengikuti program. Di sini ada program Google Ads, ya. Atau mungkin kita cari lagi, ada lagi mungkin di sini seperti ini ada ya. Coba kita lihat dia seperti apa bentuknya. Apakah dia ke landing page atau ke website? Kadang-kadang tidak semua hasil web apa iklan di Facebook itu larinya ke landing page. Kadang larinya juga ke website. Nah, kalau ini larinya bukan ke landing page tapi larinya ke home page, ya. Nah, seperti ini. Nah, boleh ini juga seperti ini. Nah, kenapa saya bilang ini bentuknya seperti homepage? Karena dia ada beberapa menu di sini, ya.
Jadi diusahakan kalau kita membuat satu landing page itu harus membuat satu produk unggulan, ya. Jadi kita jangan mendistrak pembaca dengan produk lainnya. Contoh, kalau kita menjual sebuah sepatu, ya, kita menjual sepatu, kita harus membuat landing page yang lebih detail. Artinya sepatu yang mana? Kan sepatu ada mereknya macam-macam. Ada sepatu mereknya Adidas, ada Reebok, ada Nike, ada macam-macam gitu ya. Nah, kemudian di landing page, jangan kita menjual semua sepatu ini, tapi harus menjual salah satu sepatu yang kita andalkan. Artinya sepatu yang mau kita jual itu katakanlah kalau Nike ya sudah Nike aja, ya. Nah, bahkan Nike pun kalau bisa, kalau ada detailnya lagi, contoh kita mau pakai apa mengiklankan atau menjual atau menawarkan Nike Air, ya, atau Nike Air atau Nike Jordan atau Nike apa, ambil satu merek yang detail, jadi Nike Air udah, yang lainnya jangan dibahas lagi dalam satu landing page, tetap hanya Nike Air. Artinya kalau kita membuat pembaca menjadi terdistrak, padahal niat kita kan mau jual Nike Air, tiba-tiba di menu itu kita munculkan juga ada Nike Jordan, ada Nike macam-macam gitu ya. Itu membuat orang terdistrak, malah larinya dibeli Nike Jordan, padahal tujuan kita tadi ingin menjual Nike Air. Nah, artinya untuk produk yang lainnya juga, contoh kayak umroh, ya. Kalau seandainya kita menjual, eh, membuat landing page tentang umroh, udah sebatas umroh aja. Jangan kita tiba-tiba kita buat lagi nanti satu menu untuk travel haji gitu. Itu, itu tidak boleh. Artinya kita terfokus dalam satu niche, dalam satu produk aja, ya. Nah, kalau itu berbeda, artinya dalam satu seperti yang dibuat seperti ini, tiba-tiba di sini ada sosial media, ada pajak gitu ya, ada pajak, ada e-book, ada blog, ya, internet marketing. Nah, ini disebut dengan homepage. Ini bukan landing page lagi. Ini sudah termasuk dengan homepage. Jadi homepage itu berarti dia membahas apa yang menjadi judul pertama tadi, ya. Seperti ini kan dia membahas tentang apa tadi? Market apa? Google Ads, ya. Dia membahas Google Ads, tapi dia menawarkan juga yang lain, ya. Nah, ini tidak termasuk dengan landing page, ini sebenarnya masuk ke dalam homepage. Nah, apa ya, terus bagaimana kalau supaya itu disebut dengan landing page, ya. Nah, landing page itu biasanya, ya, itu sebuah halaman web yang digunakan untuk tujuan tertentu, ya. Jadi tujuannya penawaran satu produk, udah segitu aja, dan dibuat satu dua tombol untuk call to action atau CTA. Nah, kalau homepage merupakan halaman perkenalan brand, biasanya brandnya yang diperkenalkan. Contoh kayak tadi, yang diperkenalkan Nike-nya. Baik itu Nike Jordan, ada Nike Air, ada Nike Phantom, ada Nike lain. Jadi yang diperkenalkan di situ merek Nike-nya, tapi bukan produk Nike Air-nya. Ya. Nah, itu biasanya kalau menggunakan homepage itu CTA-nya bisa lebih dari satu, tergantung produknya. Nah, nah, kemudian apa tujuan daripada landing page, ya? Tujuannya atau targetnya adalah untuk mendatangkan lebih banyak traffic, ya. Nah, biasanya cara ini bisa digunakan beberapa strategi memaksimalkan penggunaan SEO, off page maupun on page, ya. Agar landing page bisa muncul lebih baik atau istilahnya mendatangkan banyak traffic, bisa menggunakan traffic dengan pemanfaatan ads supaya website bisa tampilkan pencarian paling atas mesin Google. Oke, kemudian eh, banyak manfaat daripada landing page. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat sebuah landing page yang menurut kita eh, sesuai dengan fungsinya, ya. Nah, di sini ada tips bagaimana membuat
sebuah landing page, ya, membuat sebuah landing page. Yang pertama yang kita harus coba kita buat adalah menggunakan headline yang menarik. Ya, headline itu berarti dia ada di paling atas. Nah, kemudian tuliskan fitur dan keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian masukkan gambar atau video, tuliskan juga testimoni, ya. Kemudian tombol CTA. Tombol CTA itu call to action, artinya ada tombol yang diarahkan, ya. CTA itu biasanya ada beberapa fungsi. CTA itu bisa ke menyimpan atau istilahnya isi formulir, bisa menyimpan ke email, bisa juga langsung ke WA kita, ya. Jadi ada 3 tombol CTA, tinggal fungsinya atau tinggal kita mau buat kemana. Nah, kalau di sini nanti kita coba CTA itu langsung terhubung ke WA kita supaya kalau ada yang mau beli langsung menghubungkan ke nomor WA kita. Oke. Nah, kemudian ada teknik-teknik atau yang biasa disebut dengan model landing page, ya. Itu ada namanya model AIDA. AIDA itu adalah singkatan dari AIDA, artinya Attention, Interest, Desire, and Action. Ya, interest itu menarik perhatian, attention itu tujuannya untuk menarik perhatian. Ya, kemudian untuk interest menumbuhkan ketertarikan, kemudian desire itu membangun keinginan, dan keempat action mengajak untuk mengklik tombol. Nah, itu yang akan kita coba buat. Oke. Yang pertama, ya kita ikuti urutan yang ini dulu, ya. Gunakan seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu, mungkin pertanyaannya di mana kita membuat landing page ini, ya? Di mana kita mau simpan landing page ini? Artinya landing page itu kita buat nanti di website yang mana? Nah, Bapak Ibu yang sudah punya WSP itu ada fasilitasnya. Ya, fasilitasnya ada di, mungkin Bapak Ibu masuk dulu ke WSP-nya. Ya, nanti ada di sini fasilitas full page di bagian. Jadi nanti eh, mana nih, saya keluar dulu biar gampang. Nah, pertama nanti Bapak Ibu masuk ke nama domain Bapak Ibu slash panel MS, kemudian masuk login dan passwordnya. Nah, di sini di dalam menu master data itu ada namanya sub menu full page, ya, full page seperti ini. Nah, nanti landing page-nya akan kita buat di bagian sini, ya. Landing page-nya akan kita buat di sini. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Itu yang kedua. Cara membuatnya, mungkin kalau kita atau Bapak Ibu memahami tentang sebuah skrip pemrograman, itu mungkin nggak susah, ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti atau tidak pernah melihat ataupun menggunakan skrip pemrograman, itu bisa kita minta tolong kita minta bantuan ke ChatGPT. Jadi supaya ChatGPT membuat skrip-skrip landing page yang kita inginkan. Nah, kita coba tadi niat kita pertama kita membuat landing page di bagian sini, ya, full page, kemudian input full page. Nah, di sini kita buat. Nah, nama atau link yang akan kita buat itu kita pakai ini, link domain kita, ya. Kita buat linknya seperti ini. Nah, kemudian slash nama full page-nya. Nama full page-nya apa? Tadi kita ambil contoh, kita mau buat apa ya? Kita mau buat landing page untuk desain interior, ya. Untuk membuat landing page desain interior. Berarti kita buat di sini namanya landing. Nah, kalau di sini tidak boleh ada spasi. Kalaupun seandainya harus dipisahkan antara satu kata dengan kata lain, maka dikasih tanda minus seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Jadi kan terpisah, tapi tapi tidak ada spasi. Kita kasih tanda minus seperti ini. Seolah-olah itu spasi, ya. Landing page baru spasi lagi, desain baru spasi lagi, interior. Nah, ini nama landing page yang akan kita buat. Oke.
Nah, kemudian di sini kita isi script HTML. Nah, script HTML inilah yang saya sebut tadi. Kita minta bantuan kepada si ChatGPT karena mungkin Bapak Ibu tidak paham atau tidak menguasai untuk coding-coding HTML. Ya, itu bahasa pemrograman. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah belajar bahasa pemrograman mungkin lebih gampang, tapi bagi yang belum, ya kita minta bantuan ChatGPT aja. Kita ambil contoh gini, kita minta ChatGPT, OpenAI. Nah, yang pertama kita lakukan teknik yang mendasar ya. Tadi sudah kita bahas tadi bahwa di dalam landing page itu ada namanya model AIDA ya. AIDA seperti ini. Artinya dia mengandung attention, ada interest-nya, ada desire dan action ya. Nah, kemudian eh, kita ambil yang mendasar dulu ya. Artinya untuk percobaan dulu. Tekniknya gini, prompt yang akan kita buat di dalam ChatGPT, kita buat seperti ini. Tolong buatkan saya landing page, ya, landing page yang profesional, boleh seperti itu. Tolong buatkan saya landing page yang profesional atau tolong buatkan saya script HTML landing page yang profesional dengan boleh kita pakai Bootstrap, namanya Bootstrap, ya. Dengan model, nah tadi kita pakai modelnya apa? Kita pakai model, sebenarnya banyak modelnya, tapi yang biasa kita gunakan tuh model AIDA seperti ini ya, dengan model AIDA. Nah, kemudian kita coba ini sangat mendasar banget. Nanti kita lihat hasilnya. Seperti apa sih script yang diberikan oleh si ChatGPT? Nah, scriptnya seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah belajar dengan script, mungkin paham apa yang terjadi, apa yang tertulis di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah belajar script atau pemrograman, ya mungkin bingung juga. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu promptnya dari ChatGPT seperti ini. Yang penting kita lihat promptnya, tolong buatkan saya script HTML landing page yang profesional dengan Bootstrap dengan model AIDA. Nah, dia akan buat seperti ini. Ya. Nah, ini belum kita minta tentang apa, kan gitu. Artinya penjelasan strukturnya dulu, ya. Penjelasan strukturnya ternyata di sini kita dibuat 4 section, section hero, section interest, desire, and form, ya. Ini ajakannya, jadi gitu hero itu tujuannya untuk membuat headline besar yang menarik perhatian, ya. Jadi nanti kalau ini seandainya kita kopikan, ini kita kopikan ke full page kita, ini copy, masukkan ke full page ini. Pas. Submit. Nah, ini sudah jadi. Coba kita buka hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Ini kita belum menyebut atau kita minta seperti apa. Ya. Dalam arti ini kan masih tiba-tiba jadi sewa laptop gitu ya. Nah, kita belum memberitahukan kepada si ChatGPT produk kita itu apa. Kan gitu. Nah, kita coba gini. Kalau sudah terlanjur seperti itu, tinggal kita gini. Tolong eh, produknya diganti dengan ya dengan desain interior. Nah, kita coba lihat hasilnya. Dia menyebut untuk desain interior yang profesional, ya, menggunakan model AIDA, bootstrapnya bootstrap 5. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Dia akan menjadi sebuah landing page yang melakukan atau penawarannya menggunakan
produk desain interior. Nah, ini kita copy dulu. Kita copy, kita coba tes lagi. Ini kita update ya, kita ganti, kirim lagi. Ini kita ini kita buang dulu deh, karena ada form. Form itu nggak bisa masuk ke sini. Growth. Nah, kita coba baru mana tadi? Growth business, landing page, desain interior. Coba kita lihat. Nah, di sini ada form. Oke. Nah, ini kita kopikan, masukkan ke sini. Coba kita cek hasilnya. Nah, ini sudah diganti. Produk yang kita gunakan adalah eh, menggunakan layanan desain interior profesional, ya, untuk rumah, kantor, dan bisnis Anda. Nah, salah satunya desain eksklusif, material berkualitas, tim profesional, ya, kemudian dipercaya oleh pemilik rumah dan pebisnis baru. Nah, kemudian di sini CTA-nya dia mengarah mengisi formulir. Nah, mengisi formulir ini tadi kita kan tujuannya kita CTA-nya langsung ke WA aja, tidak perlu isi-isi formulir, ya. Karena banyak juga orang malas ngisi ini. Dia mau langsung hubungi kita lewat WA. Nah, jadi ini kita ganti, nanti kita minta supaya ini menggunakan CTA ke WA kita, ya. Jadi tadi pertama yang kita lanjutkan adalah kita mau buat produk yang sebenarnya, ya. Tadi kita sudah bertujuan untuk membuat desain interior. Nah, kalau kita mau buat desain interior yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu bisa prompt dari ChatGPT ini kita atur sendiri. Nah, di sini kan pertama fotonya tidak ada seperti ini ya. Nah, kita mau coba nanti bahwa di sini ada gambar, ya. Di sini ada gambar di belakangnya, ya. Kalau mau kita pakai gambar, terus di sini juga ada gambar. Nah, kita ambil contoh gini. Eh, Landing page yang akan kita buat itu terdiri dari eh, ada di sini, ya. Pertama, kita tuliskan dulu headline yang menarik. Boleh headline ini kita buat sendiri atau biar ChatGPT aja yang membuat, boleh, ya. Kemudian tuliskan fitur atau keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan, ya. Produk dan layanan yang ditawarkan. Nah, eh, setelah itu masukkan gambar atau video. Nah, kita sebut gini. Kita mau buat urutannya seperti ini nantinya. Jadi pertama ada headline, ya. Kemudian ada layanan, ya. Ada layanan tentang desain grafis. Kemudian nanti kita minta tadi ada produk desain grafisnya. Desain interior, sorry, desain interior. Nah, layanan dan produk kita plus gambar. Nanti kita pakai ini plus gambar, ya. Kemudian nanti produknya juga kita pakai plus gambar. Jadi supaya lebih menarik, di samping tulisan ada juga gambarnya gitu ya. Kemudian testimoni, ya. Testimoni kita tuliskan juga testimoni pelanggan. Nah, di sini rencananya kita buat testimoni itu jangan testimoni yang dikarang-karang, dalam arti gini. Kadang ada juga tiba-tiba dibuat, kita minta testimoni, tolong buatkan testimoni. Nanti testimoninya dibuat ke GPT. Itu kan testimoni mengarang. Nah, mungkin yang paling elegan atau yang paling benar, kita punya testimoni yang eh, hasil komunikasi kita dengan pelanggan atau customer yang pernah kita layani, dan kemudian dia buat dalam bentuk screenshot WA-nya gitu. Testimoni itu dalam bentuk screenshot WA, ya.
Nah, ini lebih real gitu. Nah, kemudian nanti baru kita buat footer atau catatan kaki. Ini yang nanti yang kita coba buat seperti ini. Nah, oke, sebelum ini masih ada tombol CTA. Sebelumnya harus ada di sini tombol CTA. Oke, kita coba seperti itu, ya. Nanti kita buat seperti ini, mirip-mirip seperti ini yang di atas ya. Cuman di sini kita nggak nambah video, tapi boleh, boleh nggak ditambah video, boleh. Tapi yang untuk pertama yang kita coba lakukan adalah ini, ya. Ada headline, ada layanan plus gambar, ada produk plus gambar, ada screenshot, oh, screenshot WA gitu ya. Kemudian ada lagi tombol CTA, ya, apalah sama itu. Nah, ini kita minta pertama sebelum ini kita minta karena kita di sini melibatkan ada gambar, maka kita persiapkan dulu gambarnya, ya. Kita persiapkan dulu gambarnya, artinya kita coba ambil gambar, katakanlah saya sudah punya gambarnya seperti ini, ya. Saya punya gambar yang sudah saya ambil tadi dari apa? Dari Google, ya. Saya ada gambar yang pertama tadi untuk headline. Headline saya pakai yang ini, ya. Headline pakai Hero Image 2. Headline itu bagian sini ya. Jadi kita mau coba buat, nah bagian sini nanti. Di sini ada gambar. Di belakang latar belakangnya ada gambar. Oke. Kemudian saya pakai gambar ini. Kemudian nanti kita seperti rencana kita buat, ada layanan dan gambar. Dan produk plus gambar. Nah, untuk gambar-gambar yang kita tentukan, itu kita buat dengan nama filenya. Jadi contoh gini, saya ingin nanti untuk gambar layanan, desain interior yang pertama saya mau kasih gambar ini. Nah, hanya di sini, ya, layanan yang pertama adalah layanan konsultasi. Jadi saya kasih nama filenya layanan garis datar konsultasi 01. Ya. Kemudian ada layanan renovasi seperti ini. Ya, jadi dari nama filenya kita sudah isi nama nama layanannya ya. Di sini layanan renovasi. Tadi konsultasi, renovasi, kemudian sekarang jasa desain interior. Nah, ini untuk gambar layanan. Nah, kemudian lanjutannya tadi kita ada gambar produk ya, produk. Nah, kita sebut di sini. Produk yang pertama kita pakai nanti adalah eh, mana ada nggak? Kita pakai yang langsung nomor 2 aja ya. Nah, saya pakai pertama produk kita adalah jasa atau produk desain atau interior kamar tidur. Kita pakai gini. Atau boleh kita pakai gini. Produk desain interior kamar tidur. Ini kita sebut nanti untuk menjadi di nomor 1. Ya. Kemudian jasa produk interior, ya, jasa desain interior, ruang dapur, ya, ini yang nomor 2 kita buat. Nah, kemudian nanti produk desain interior, ruang makan, ya. Nah, ini kita mau urut seperti ini. Yang pertama nanti ini, yang kedua ini, nomor 3 ini, ya. Kemudian nanti nomor 4 ini produk desain interior untuk ruang tamu, ya. Ini hasil produknya yang sudah pernah kita kerjakan, kan, istilahnya gitu. Nah, kemudian tadi sudah yang produknya sudah, kemudian screenshot WA ini untuk testimoni, ya. Testimoni ini kita pakai screenshot WA dari customer kita. Nah, ini sudah saya siapkan testimoni 1, testimoni 2, dan testimoni 3, ya. Kalau bila perlu 4, kita buat 4. Tergantung nanti kita punya testimoninya ada berapa. Jadi testimoninya kita ambil dari hasil WA.
pelanggan, kepuasan pelanggan terhadap kita. Itu kita buat testimoni. Oke. Nah, nah, setelah kita siapkan semua gambar ini, berarti tinggal ini kita eh, hapus dulu deh. Karena ini kan kita tidak pakai nih, hapus saja atau ganti biar nggak keganggu. Ini kita buat x satu. Nah, ini hanya nggak kepake lah istilahnya ya. Ini kita pakai, bisa dihapus deh dua. Nah, nanti yang kita pakai adalah hero image dua. Nah, ini kita pakai satu boleh deh. Kita ganti jadi satu karena memang cuma satu. Oke. Layanan kita pakai satu, dua, tiga. Ya. Kemudian produk satu, dua, berapa tadi produk kita? Satu, dua, tiga, empat. Ya. Layanan tiga. Oke. Nah, setelah semua gambar ini sudah kita persiapkan, maka yang pertama kita lakukan, masukkan gambar tersebut ke dalam WSP. Ya. Masukkan gambar-gambar yang sudah kita persiapkan ini ke dalam WSP di mana landing page yang kita akan buat. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke WSP kita, bagian admin panel, ya, di sini tadi. Kemudian upload multiple gambar. Pilih menu upload multiple gambar. Kemudian pilih file, ya. Pilih file, baru kita arahkan di mana tadi gambar itu kita simpan. Jadi di mana? Saya lupa. Di bahan zoom desain interior, oke. Bahan zoom desain interior. Nah, ini semua gambar ini kita angkat. Yang gambar yang kita pakai ya, satu tadi ini kita pakai, layanan kita pakai, produk juga kita pakai semua, testimoni kita pakai. Nah, ini semua kita pilih, kita blok, kemudian open. Oh, kapasitasnya cuma 10 setiap ini ya. Oh, kebetulan ada 11, oh, kita ulang lagi. Berarti kita ambil yang ini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nanti di belakang. Nah, masuk semua nih. Ya. Setelah ini masuk, kemudian linknya kita kopikan. Gambar yang sudah masuk ini, linknya kita kopikan. Caranya gimana? Klik kanan, copy image address. Ya, baru simpan ke Notepad. Di sini ya. Kita simpan ke Notepad. Oke, itu yang ketiga. Terus ini kita kopikan lagi, copy image address, masukkan ke sini, ya. Kemudian yang ini ketiga, copy image address juga sama, kita masukkan ke sini. Ini yang keempat, kita masukkan juga ke sini. Oke, kemudian ini untuk produk ya, produk kami. Dan ini. Oke, kemudian 1, 2, 2, 4, nggak apa-apa. Kemudian testimoni, kita ambil. Ini untuk testimoni, 1, 2, kemudian ini 3. Nah, tinggal satu lagi nih yang belum tadi. Tadi hero-nya belum. Gambar hero-nya belum. Ini. Oke. Nah, ini kita masukkan sini. Kopikan juga di atas saja, paling atas. Nah, kemudian ini boleh nggak tidak terurut? Boleh, cuman kurang bagus kelihatannya aja. Nah, ini kita urut seperti ini.
Jadi satu untuk hero image, tiga untuk layanan, empat untuk produk, ya. Kemudian gambar tiga untuk testimoni. Nah, ini gambar ini sudah kita siapkan seperti ini. Nah, kemudian kita minta ke ChatGPT. Ya, kita minta ChatGPT, kita ulangi model kayak tadi lagi, ya. Nah, ini kita edit. Tolong buatkan saya script HTML landing page yang profesional dengan Bootstrap dan model AIDA untuk, ya, produk desain interior, ya, untuk desain interior dengan model AIDA udah ya, dengan model AIDA itu produk desain interior dengan dan gunakan link gambar di bawah ini. Titik dua, kasih link gambarnya di bawah sini nanti di kopas, ya. Link gambar kita kan tadi ini semua nih, ya, kopikan, masukkan ke sini. Kita kasihkan link gambar. Jadi ya, promptnya terakhir adalah buatkan saya script HTML landing page yang profesional dengan Bootstrap dengan model AIDA untuk produk desain interior dan gunakan link gambar di bawah ini. Nah, kalau sih boleh ditaruh di bawah juga nggak apa-apa biar gampang. Dan gunakan link gambar di bawah ini. Link gambarnya di kopas sini semua. Kemudian send. Ini sudah dia buat seperti ini. Jadi dia sudah terdiri menggunakan model AIDA itu ada apa? Ini untuk attention-nya, ya. Kemudian ini untuk interest-nya. Kemudian di sini ada untuk desire. Kemudian di sini untuk social proof. Kemudian ada action atau CTA. Oke, kita kopikan. Kita lihat apa yang terjadi, apa yang kurang, nanti kita tinggal minta lagi. Masukkan ke dalam full page. Nah, ini boleh kita hapus dulu, ya. Atau ini kita hapus dulu, kita buat baru aja. Tadi kan contoh itu. Kita pakai growth, mana tadi? Nama domain kita, ya. Kemudian di sini nama filenya, nama landing page-nya bebas ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau. Cuma di sini tidak boleh ada spasi. Landing page, desain, interior. Kita kasih desain interior 01 lah. Siapa tahu ada yang 02 nanti. Nah, setelah itu baru kita hasil ChatGPT kita kopikan, masukkan ke sini. Kopas di sini. Oke, submit. Coba kita lihat hasilnya. Mana. Nah, ini. Kopikan linknya. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini sebenarnya ini buatan ChatGPT. Tapi kalau kita mau ini kita ganti sesuai dengan apa yang kita mau, ini nanti kita minta. Ya. Atau boleh kita edit langsung. Nah, kita coba lihat ke bawahnya dulu. Apa yang terjadi? Oke, gambar hero-nya sudah boleh. Layanannya tadi kita pakai layanannya tiga ya. Konsultasi interior, renovasi interior, desain interior. Kemudian hasil karya. Nah, ini hasil karyanya nggak ada judul, ya. Testimoni bentuknya bulat seperti ini. Kita maunya ini kotak nih, jangan bulat. Oke, berarti ada yang kurang. Yang kurang, yang pertama, eh, gambarnya ukurannya beda-beda. Ya. Ini ada yang kecil, ada yang panjang.
Nah, kemudian di sini untuk layanan itu ada judul, tapi di hasil karya itu tidak ada judulnya. Dan gambarnya pun masih beda-beda ukurannya. Nah, kemudian di testimoni, nah bulat. Nah, kita inventarisir dulu apa yang harus kita kerjakan. Kita inventarisir dulu. Pertama, kita buat di notepad aja ya, biar gampang. Yang pertama yang kurang adalah layanan kami. Ini kopikan aja layanan kami, ya, masukkan ke sini. Layanan kami yang kurang apa? Eh, Satu, buatkan gambar dengan ukuran yang sama. Ya. Kemudian yang kedua, eh, kita butuhnya di sini ada deskripsi, jadi konsultasi interior gitu, tapi nggak ada penjelasannya. Nah, kita buat gini, tolong tambahkan deskripsi untuk judul. Nah, kemudian apa lagi? Gambarnya sudah. Oke, berarti yang ini sudah layanan kami, sudah ya. Nanti kalau ada yang kurang kita coba lagi. Kemudian hasil karya kami, yang ini, yang hasil karya kami kita buat di sini aja nih permintaannya nanti. Hasil karya kami yang kurang apa? Ukuran gambar, nih buatkan gambar, nah sama ya, sama dengan yang di atas. Buatkan gambar dengan ukuran yang sama. Kemudian yang kedua, karena di sini sudah ada judul, di sini belum, makanya di sini kita minta tambah. Buatkan judul untuk masing-masing gambar beserta deskripsinya. Oke. Kemudian sudah. Kemudian di bagian ini apa kata klien kami atau testimoni, ya. Bagian ini apa kata klien kami kita minta eh, gambarnya dibuat kotak, bukan elips atau bulat. Kita minta gini, gambarnya bentuk gambar bentuk gambar dibuat kotak. Oke, apalagi mungkin udah ya. Nah, ini kita minta ke ChatGPT. Ya, permintaan kita tadi kita minta ke ChatGPT. Nah, masuk ke ChatGPT. Tolong rubah skrip. Tolong rubah skrip skripnya dengan titik dua. Dengan apa? Ini yang kita minta ini. Ini kopikan permintaan kita. Titik dua taruh di bawah. Ya. Tolong rubah skripnya dengan satu layanan kami. Pertama, buatkan gambar dengan ukuran yang sama. Kedua, nah ini boleh kita pisahkan di sini. Ya, kita pisahkan di bawah. Nah, ini nomor tiga, hasil karya kami ada dua permintaan. Ini dipisahkan aja. Hasil karya kami ini dua permintaan. Apa kata klien kami ini juga kita pisahkan. Ada satu permintaan. Nah, ini tinggal kita enter. Oke, ini kita udah selesai, kita kopikan. Masukkan lagi ke sini. Edit ya, diedit, ditimpa aja nih.
yang sudah ada ditimpanya, di blok ditimpa, di kopas. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah kita, ini tetap tadi kita tidak apa-apain. Nah, ini sudah, ya, ukuran gambarnya udah sama. Kemudian deskripsinya sudah ditambahkan sama dia, ya. Nah, kemudian hasil karya, judul sudah ada, ya. Deskripsinya juga sudah dibuat. Nah, dari mana datangnya tulis judul-judul ini? Ini dia tahu kamar tidur, ini dia tahu dapur, ini ruang makan, ini ruang tamu. Sementara kita tidak minta tadi. Dari mana ini datangnya? Itu datangnya dari pada saat kita membuat nama file gambar, ya. Nah, karena kita membuat nama file gambarnya tadi, ini ruang tamu, ya, produk desain interior ruang dapur. Nah, dari sini dia tahu bahwa gambar ini untuk gambar ruang dapur dan yang lainnya juga ini untuk ruang makan, ini untuk kamar tidur. Dia udah tahu karena ada nama filenya sudah menjelaskan. Kemudian ini eh, apa testimoninya sudah dibuat, cuman nah ini kan testimoninya terlalu pendek ya, harusnya panjang nih. Nah ini tinggal kita ambil aja atau boleh juga gini kita edit langsung aja, ya. Atau ini coba kita tes, benar nggak? Oh, WA-nya kita belum kasih nomor, ya. WA-nya belum kita kasih nomor. Nomor kita harusnya. Coba nih larinya kemana? Nggak tahu nih nomor siapa nih. Oh, bukan nomor kita. Nah, berarti yang kurang ini, yang belum ya, yang ini. Itu bagian apa kata klien. Nanti kita buat lagi di permintaan kita apa lagi nih? Apa kata kami? Ya, pertama, tinggi gambar, ya. Tolong disesuaikan dengan ukuran gambar, ukuran aslinya. Kan ukuran gambarnya kan tadi gini ya modelnya. Nah, panjang gini kan. Jadi kita buat dipanjangin, jangan dibuat kotak. Karena kotak ini nggak kebaca. Nah, kemudian permintaan kedua apalagi? Eh, apa nih? Konsultasi sekarang. Atau kita sebut langsung aja. CTA, ya, call to action, atau tombol CTA menggunakan nomor WA-nya berapa. Nah, di sini pakai 62 ya, jangan pakai kosong. 62, kosongnya diganti jadi 62 ya. 081213233139. Ini kebetulan nomor WA saya. Nah, ini permintaan kita yang kedua. Nah, ini kita minta ke ChatGPT lagi supaya dirubah. Ya, kita minta gini. Tolong rubah skripnya dengan, nah, titik dua sama kayak tadi. Titik dua baru kopas apa yang kita mau. Ya. Untuk apa kata klien kami, tinggi gambar tolong disesuaikan dengan ukuran gambar aslinya. Kemudian tombol CTA menggunakan nomor WA. Nah, kita seperti ini. Jadi permasalahan itu kita tuliskan apa masalahnya, kemudian kita minta tolong ke ChatGPT. Jadi kita apa? Inventarisir dulu kekurangannya apa atau permintaan kita itu apa, baru minta ke ChatGPT. Tekniknya seperti itu tadi kita buat ya. Jadi nanti di sini dibuat dulu apa maunya apa nih yang kurang. Untuk layanan kami kurangnya ini, kurangnya ini. Untuk hasil karya kami kurangnya satu, dua. Untuk apa kata klien kami kurangnya ini. Terus nanti kita coba
minta ke ChatGPT, dari hasilnya masih ada yang kurang nggak? Kalau masih ada yang kurang, minta lagi seperti ini. Dibuat urut-urutannya, jadi biar si ChatGPT-nya paham. Baru kopikan lagi, kita tes. Oke, submit. Nah, ini udah dibuat sama dia. Oke, gambarnya mantap, layanan udah nggak ada berubah. Nah, ini yang perlu ditambahin ke bawah. Ini nggak masalah. Ini pendek, ini panjang nggak apa-apa karena tergantung dari screenshotnya. Ya, screenshotnya panjang berarti dia panjang. Kalau screenshotnya pendek berarti dia pendek. Kemudian kita tes WA-nya. Oke, WA-nya udah benar masuk ke WA saya. Nah, di sini ada dua WA. Pertama di situ, kedua ini konsultasi gratis. Oh, dia langsung ke sini larinya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita tambahkan? Ini boleh nggak kita minta jangan terlalu tinggi, maunya segini aja gitu ya, pendek. Nah, kita minta gini. Ini namanya bagian hero, ya. Mana tadi? Yang kurang apa lagi? Langsung kita cek aja. Itu bagian header ya, ya header, header dan apalagi yang perlu kita rubah, dikurangi 50% ya. Tolong ukuran gambar headernya dikurangi 50%, maunya segini ke atas gitu ya. Nah, kita minta gini. Oke, sekaligus saja permintaannya. Kita minta, kita buat lagi permintaan berikutnya. Tolong untuk gambar header atau untuk tinggi gambar headernya dibuat, dikurangi, dikurangi menjadi 50%. Ya, apalagi permintaan kita. Kita minta supaya setiap gambar untuk gambar layanan kami, hasil karya kami itu ada animasinya gitu ya. Contoh kita buat gini. Kita buat gini. Layanan kami, eh, layanan kami kita minta eh, gambar apa istilahnya ya, menggunakan shadow warna warni ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti apa suka dengan warna tertentu, boleh aja warna biru, warna merah gitu ya. Mas saya pakai warna-warni saya enggak, biar terserah dia mau kasih warna apa gitu. Kemudian yang kedua, eh, gambar menggunakan animasi mouse over ya, mouse hover sebenarnya. Jadi pada saat mouse diarahkan ke sini, ini ada gerakan gitu. Di waktu mouse-nya di sini ada gerak atau animasi. Oke, nah kemudian bagian layanan kami, kemudian hasil karya kami, apa yang kita mau buat di situ. Hasil karya kami saya membuat samakan aja, ya. Berarti ini kita kopikan aja gini, samakan aja gitu. Ada shadow-nya, ada mouse over-nya. Oke, nah ini udah, apalagi? Oh iya, satu lagi nih, kita pakai gini. Untuk layanan kami, kita maunya ada warna ininya, kasih warna deh gitu ya. Untuk layanan kami, kita minta ini yang pertama tadi, ini kasih yang ketiga. Eh, Warna judul menggunakan begini. Judul menggunakan warna biru
tua, ya, biru tua. Nah, kemudian nanti kita coba samakan aja yang di bawah, tapi warnanya kita bedain, ya. Ini judul menggunakan warna marun, merah marun gitu ya. Nah, ini nanti tergantung Bapak Ibu ya, silakan bebas mau kasih warna apa. Oke, ada lagi yang mau kita minta? Ya. Nah, ini kita tinggal tidak ada permintaan lagi, ini kita minta upload apa ke ChatGPT. Nah, bahasanya tetap ya, tolong rubah skripnya dengan nah, titik dua taruh di bawahnya. Ya, hasil permintaan ini, permintaan kita yang ketiga ini, kopikan, masukkan ke sini. Oke, baru submit. Oke, ini kopikan, masukkan ke sini. Ya, submit. Coba kita lihat hasilnya. Nah, tadi kita minta ini warna biru biru apa bukan? Oh, tulisannya yang biru, sorry, judul tadi. Jadi ini yang biru dia kasih. Ini warna marun, ya benar. Tadi padahal kita maunya ini ya, nggak apa-apa. Nanti kita minta lagi. Nah, tadi kita minta apa tuh? Judul menggunakan biru tua. Oh ya, dia kasih judul ini ya, judul ini. Oke, gambar menggunakan shadow warna-warni. Gambar ada shadownya nggak? Ada tapi ini ya, ini nih ada shadow tapi tipis halus deh buatnya. Ya. Nah, kemudian gambar menggunakan animasi mouse over. Mouse over itu gini, pada saat mouse diarahkan ke sini dia goyang. Ada animasinya, gitu ya. Oke, berarti sudah sesuai apa yang kita mau. Nah, kira-kira apa lagi? Nah, oh ya, kita minta gini, setiap judul gambar. Nah, kita pakai ini lagi rumusnya ya. Kita pakai rumusnya. Layanan kami. Oh, ini kita pakai judul gambar, ya. Bukan judul. Tadi itu judul ininya nggak apa-apa. Nah, ini kita pakai judul gambar juga. Permintaan kita ini. Untuk layanan kami, judul gambarnya menggunakan warna biru tua, ya. Nah, oke, ini untuk hasil karya kami pakai marun gitu. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Kita minta aja. Jadi saya selalu pakai perintahnya seperti itu, ya. Dibuat urutan-urutannya permintaan kita apa nih? Kita buat urutannya seperti ini. Tinggal tolong rubah skripnya dengan apalagi maunya kita. Itu tadi ya. Layanan kami dan hasil karya kami kita rubah. Judul gambarnya, bukan judulnya. Kalau tadi kan judulnya. Oke, kopikan, edit di sini. Submit. Nah, ini udah warna biru, ini udah warna merah marun. Bebas ya nanti seperti apa. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya adalah hampir semua, bisa jadi 90% bahkan lebih, orang searching di Google itu menggunakan handphone. Oh, ini gambarnya udah setengah ya, 50% udah benar. Hampir 50-90% lebih menggunakan handphone. Bagaimana tampilan di handphonenya? Apakah tampilan ini sudah benar di handphone? Kita coba gini. Cara ngelihat tampilan di handphonenya gini. Bapak Ibu cari ke tempat yang kosong ini warna putih ini kosong, mouse-nya taruh di sana. Ya, di sini, klik kanan,
pilih menu inspect. Nah, tampilan handphone nanti seperti ini. Jadi di handphone nanti munculnya seperti ini, ya. Udah bagus nih. Wujudkan hunian impian Anda dan sebagainya. Nah, ini dia modelnya nanti di handphone. Ini udah bagus, ya. Tinggal hubungi WA di sini. Langsung masuk ke WA kita, ya. Oke, gitu aja dulu karena di sini tadi masih banyak yang pemula. Kita buat yang sederhana dulu, ya. Nanti kita lanjut ke yang lebih agak-agak detail atau yang agak-agak expert lah, gitu ya. Jadi kita buat yang penting gini, yang penting gambarnya diambil dibuat dulu yang paling bagus, dicari yang paling bagus dulu, ya. Perlu apa harus gambarnya ukurannya sama? Enggak perlu ukurannya sama karena tadi kan kita minta supaya gambarnya dibuat ukuran yang sama. Jadi si ChatGPT yang mau mengatur itu. Ya ini kan jadi sama padahal ini aslinya gambarnya nggak sama. Coba kita lihat hasil gambarnya. Ini beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Jadi tidak harus sama juga. Biar nanti ChatGPT nanti seperti cara yang saya buat tadi, cara merubah supaya sama. Oke. Nah, oke, gitu aja mungkin Bapak Ibu untuk siang hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan open mic dan raise hand dulu supaya tidak tabrakan ya. Oke, atau saya baca itu dulu ya. Saya baca chat dulu. Oh, untuk rekamannya ada ya, Bu Puri, Ibu Puri, Ibu ya. CS minta rekamannya ya. Oke, ada. Maaf, Bapak Ibu, tolong link absennya. Oh, ini nanti ke Mbak Vina ya. Puri minta rekornya ya. Nanti apa maksudnya? Pak Tony boleh minta rekornya ya. Kok dihapus? Kenapa? Nggak ada dihapus. Ya, nggak. Zoom kali ini tidak ada di jadwal absen hari ini. Gini, untuk Zoom landing page itu tiap hari Senin jam 13.30. Ya. Nah, minta history from ChatGPT-nya Pak. Oke, Pak Bayu. Nanti saya ambil ya, saya kopikan di chat. Atau nanti saya kopikan, saya masukkan beserta dengan ininya aja ya, dengan rekaman ya. Nanti saya masukkan ke coba. Ini mana tadi ChatGPT-nya? Historinya di-share, create link. Ini di publik, oke. Nanti Bapak Ibu copy, boleh diambil di sini ya, di mana di chat. Sorry, mana sih chat? Nah, ini historinya ada di sini. Silakan nanti Bapak Ibu ambil di chat, atau bagi Bapak Ibu yang nggak di depan laptop, ini nanti saya masukkan notepad-nya. Jadi notepad ini nanti, ini tadi. Nah, ini saya pakai notepad aja supaya nanti Bapak Ibu yang tidak ada di laptop sekarang bisa eh, pakai ini ya. Ini chatnya di sini. Ini saya simpan, nanti saya kirimkan beserta dengan rekod rekamannya ya. Saya kirimkan dengan rekamannya. Sorry, mana nih? Bahan Zoom, desain interior. Saya pakai bahan Zoom landing page. Oke. Oke, saya baca lagi chatnya. Oke ya, sudah semuanya. Nah, sekarang chatnya udah baca semua. Kalau ada yang mau bertanya, silakan press hand dulu. Oke, nggak apa-apa. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau coba, silakan coba dulu. Hari Senin kita ada pertemuan lagi jam 13.30.
Kalau ada yang tidak mengerti atau ada yang mau diulang lagi, silakan datang hari Senin. Nanti Bapak Ibu bilang, Pak, tolong dong yang bagian ini diulang atau bagian ini saya tidak mengerti. Ya, nanti kita bahas lagi. Yang penting sampai Bapak Ibu memahami. Jadi gini, landing page ini kan tadi produknya tidak hanya satu, terserah mau produk apapun. Yang penting tadi saya ajarkan tekniknya seperti apa. Ya, teknik membuat, merubah, dan meminta kepada si ChatGPT itu sesuai dengan apa yang kita mau itu seperti apa gitu. Itu yang mau kita pelajari pada siang hari ini. Oke ya. Kemudian ada lagi kalau ada customer yang dibuatkan landing page, terus apa landing page yang kita buat bisa diedit sendiri oleh customer tidak? Tergantung ya. Kan landing page ini kan nanti kita buat di WSP kita. Kalau Bapak maunya customer mengedit, berarti mau nggak mau Bapak harus kasih login password WSP-nya. Tapi sebenarnya sih jangan sampai si customer-nya bisa ngedit karena dia akan masuk ke WSP kita. Jadi kalau ada perubahan minta supaya Bapak aja yang dirubah, Bapak atau Ibu Tati ya. Bu Tati aja yang berubah gitu. Oke. Baik, gitu aja Bapak Ibu ya. Nanti bagi yang silakan dicoba dulu. Kalau ada kendala nanti bisa ditanyakan ke kami, ke tim kami, atau boleh ketemu nanti hari Senin, kita bahas ulang nggak apa-apa. Kita bahas ulang yang penting Bapak Ibu sampai paham. Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, kami dari tim teknis Titik Terang Kreatif mengucapkan selamat siang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga apapun yang kita pelajari siang hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin lab. Terima kasih.